Istriku pergi karena aku seorang suami, namaku Ahmad. Aku mempunyai seorang istri bernama Ayu. Aku dan Ayu baru menikah 2 tahun. Selama 2 tahun ini kami termasuk harmonis. Kami dulu dijodohkan karena orang tua kami sahabat. Ayahku dan ayah Ayu sahabat sedari mereka SMA. Mereka memang sudah niat menjodohkan kami saat kami masih di dalam kandungan. Karena aku dan Ayu hanya beda 2 bulan umurnya. Lebih tua Ayu dibanding aku. Mereka benar-benar menepati ucapan mereka. Saat usia kami sama-sama 22 tahun kami dijodohkan. Awalnya aku tidak mau karena aku punya kekasih sendiri. Tapi ayahku tetap memaksa. Hingga aku terpaksa setuju dan menikahi Ayu. Ayu gadis yang baik dan soleha. Dia menutup auratnya dengan baik dan menjaga sholatnya. Makanya orang tuaku sangat ingin Ayu jadi menantunya. Ayah Ayu adalah pemilik pondok pesantren. Sudah pasti keluarganya sangat agamis dan Ayu tidak pernah pacaran sebelumnya karena itu dosa. Jadi aku adalah laki-laki yang pertama yang menyentuh Ayu. Dia sangat cantik, dibalut hijab syar'i. Kesan pertama kali melihatnya adalah cantik dan anggun. Aku yang awalnya tidak mau jadi jatuh cinta. Tibalah hari pernikahan kami. Acaranya sederhana saja. Selesai ijab kabul, kami langsung bagi-bagi sembako. Tidak ada resepsi pernikahan. Aku takjub, Ayu begitu sederhana dan penyayang sesama. Aku benar-benar dibuat tergila-gila olehnya. Malam pertama, ayah ibuku memberi kami hadiah, yaitu menginap di hotel bintang 5 untuk 1 minggu. Ayu sangat malu di saat malam pertama. Karena baru pertama kali disentuh laki-laki. Aku yang mengajari Ayu bagaimana seharusnya. Kami menikmati malam pertama penuh bahagia. Jujur, aku bukan lelaki yang baik. Ayu adalah wanita ketiga yang aku tiduri. Selama ini aku pacaran terlalu bebas. Orang tuaku sudah pasti melarangnya. Tapi aku diam-diam tetap melakukannya. Aku dan Ayu sudah selesai bulan madu di hotel itu. Kami pulang ke rumah orang tuaku. Orang tuaku sangat menyayangi Ayu. Lebih dari menyayangiku. Setiap hari mereka mewanti-wanti aku agar tidak menyakiti Ayu. Aku hanya bisa patuh pada perintah orang tuaku. Karena aku juga sangat mencintai Ayu. Kalau kalian tanya bagaimana kekasihku, aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Aku juga bilang kenapa kita harus putus. Dia setuju saja waktu itu. Dia mengerti dan berkata akan melupakan aku. Hingga 2 tahun pernikahan kami berjalan harmonis meskipun kami belum diberi keturunan. Aku sebagai suami tidak pernah mempermasalahkan. Menurutku anak adalah rahasia Allah. Kita hanya bisa usaha dan berdoa. Hingga kebahagiaan kami diusik. Mantan kekasihku yang dulu kembali. Kami tidak sengaja bertemu. Bodohnya aku malah mengajaknya ngobrol. Bertukar nomor telepon dengan alasan kerjaan. Dia memang butuh kerjaan waktu itu. Sedangkan di kantorku memang ada lowongan. Akhirnya dia kerja di perusahaanku. Sejak saat itu kami jadi sering bertemu, sering makan siang bersama, pulang kerja bersama dan meeting bersama. Aku mulai jatuh cinta lagi padanya. Di otakku selalu saja memikirkan dia, lamunanku juga melamunkan dia. Tidur pun aku memimpikan dia. Aku merasa dia lebih baik dari Ayu. Karena itu aku jadi sering marah tanpa sebab ke Ayu. Aku sering menyalahkan Ayu karena hal-hal sepele, yang biasanya aku tidak pernah marah sama sekali. Aku dan Maya, mantan pacar, sering chattingan sampai larut malam, mengingat masa lalu kita dulu. Membicarakan tentang hubungan yang pernah kita lakukan dulu, hingga kami jadi rindu untuk melakukannya. Kami pun janjian di hotel. Sepulang kantor kami akan menginap di sana. Aku bohong pada Ayu kalau ada meeting. Aku dan Maya melakukan hubungan terlarang itu. Aku merasa lebih bahagia dengan Maya.
Aku sadar itu dosa, tapi aku tetap menikmati. Ayu sering bertanya aku sedang chatting dengan siapa. Tapi aku berbohong kalau aku sedang bahas kerjaan. Dia percaya dan tidak banyak tanya lagi. Perselingkuhanku dengan Maya sudah 3 bulan. Ayu belum tahu sampai detik itu. Aku pun masih merasa aman berhubungan dengan Maya. Ayu tidak berubah meski aku sudah cuek. Dia tetap melayaniku dengan baik. Tetap jadi istri soleha. Hingga suatu malam Ayu membuatku terkejut. Ternyata dia sudah tahu hubunganku dengan Maya. Dia tahu sejak lama. Kurang lebih baru 1 bulan aku selingkuh. Dia tahu dari HP-ku yang lupa aku kunci. Tapi selama ini dia diam seakan tidak tahu apa-apa. Dia bertanya padaku kapan aku akan menikahi Maya. Karena dia tahu kalau aku sudah berbuat lebih dengan Maya. Dia tidak mau aku semakin jauh berbuat dosa. Dia rela dipoligami. Aku terdiam dengan perkataan Ayu. Aku tidak menyangka ternyata dia sudah tahu. Dan malah menyuruhku menikahi Maya. Aku merenung semalaman. Tidak mungkin aku poligami. Orang tuaku pasti tidak akan mengizinkan. Bisa mati aku kalau sampai ketahuan selingkuh. Pasti mereka tidak setuju kalau aku menikahi Maya. Aku melamun sampai air mataku menetes. Aku bingung harus bagaimana. Aku sampai stres dan kerjaanku terbengkalai. Setiap hari aku penuh kebingungan. Putus dari Maya, aku tidak bisa. Menikahi dia itu hal yang tidak mungkin. Aku harus bagaimana? Maya juga tidak mau kalau aku nikahi. Jadi kami merencanakan sesuatu. Aku pura-pura putus dari Maya. Aku blokir kontaknya di depan Ayu. Aku berjanji padanya tidak akan bertemu Maya. Aku juga memecat Maya. Agar Ayu semakin percaya. Akhirnya rencanaku berhasil. Ayu percaya dan tidak curiga. Aku diam-diam check-in lagi dengan Maya. Aku komunikasi dengan dia dari HP-ku yang lain. Aku tinggal HP itu di kantor. Kami menikmati malam itu. Aku sangat merindukan Maya. Sore hari aku pulang ke rumah seperti biasa. Ayu tidak seperti biasanya. Dia tidak menyambutku pulang kerja. Biasanya dia akan standby di depan pintu. Tapi kali ini dia tidak ada. Aku mencari keberadaannya. Dia ada di kamar duduk di ujung kasur. Dia diam, mukanya datar. Dia bertanya padaku, "Gimana? Enak habis tidur sama Maya?" Aku kaget bukan main. Dari mana Ayu tahu? Aku mengelak kalau aku tidak bertemu Maya. Tapi Ayu menunjukkan bukti foto. Kalau aku dan Maya masuk ke hotel itu. Aku tidak bisa mengelak lagi. Aku langsung berlutut di hadapan Ayu. Aku menangis meminta maaf padanya. Tapi dengan tegas Ayu katakan, kalau sabarnya sudah habis. Dia minta cerai dariku. Ayu beranjak pergi mengemasi bajunya. Dia keluar dari rumah orang tuaku. Ayah ibuku bertanya apa yang terjadi. Aku hanya terduduk diam, tidak bisa menjawab. Ayu pergi tanpa menangis. Aku yakin dia sangat terluka. Sampai-sampai air matanya tidak bisa keluar. Aku sangat menyesal. Beberapa minggu kemudian, surat cerai itu sah. Aku dan Ayu resmi berpisah. Orang tuaku marah besar kepadaku. Mereka juga sudah tahu kenapa Ayu minta cerai. Aku diusir dari rumah, dipecat dari kantor ayahku. Aku keluar hanya bawa bajuku yang ada di badan. Tidak membawa uang, hanya bawa HP. Yang aku pakai khusus untuk selingkuh dengan Maya. Di HP itu hanya ada nomor Maya. Tidak ada mobile banking atau apapun itu. Aku menghubungi Maya. Tapi tidak diangkat. Aku langsung datangi kosnya. Ada sepatu pria di luar pintu. Siapa laki-laki itu? Aku langsung dobrak pintu itu. Ternyata Maya selingkuh dengan laki-laki lain.
Dia pun jujur kenapa dia mau selingkuh denganku. Itu semua karena uang. Memang selama ini aku selalu memberikan apa yang Maya mau. Dulu pun dia mau putus dariku karena dia juga punya selingkuhan. Aku dibohongi oleh Maya. Rumah tanggaku hancur karena dia. Aku sangat menyesal. Aku pergi dari kos itu. Aku tidak tahu mau kemana. Aku jual HP-ku yang lumayan harganya. Aku cari kontrakan, aku cari kerja serabutan. Tapi aku tidak bisa kerja kasar. Aku tidak kuat harus angkat-angkat berat. Alhasil aku tidak dapat kerjaan. Aku hidup dari sisa uang hasil jual HP. Menyendiri sepanjang malam. Menyesali kebodohanku. Andai waktu bisa diputar, aku tidak akan hianati Ayu. Tapi semua sudah terlambat. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya.